Perkenalkan, nama saya Catherine Ruru dari Universitas Pelita Harapan. Sadarkah kita bahwa sebesar 99% dari total perusahaan dan firma di Indonesia merupakan bagian dari Micro, Small, Medium Enterprise atau MSME, di mana 50% dari perusahaan-perusahaan tersebut merupakan industri primer yang bergerak dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Asian Development Bank juga menyatakan dalam laporan yang sama bahwa 97% dari tenaga kerja di Indonesia merupakan bagian dari MSME dan 47% dalam industri primer tersebut. Akan tetapi, MSME hanya berkontribusi sekitar 60% terhadap GDP Indonesia. Walaupun merupakan mayoritas, sektor perdagangan merupakan yang paling aktif sebesar 26,7% dan mengambil bagian dalam 14,1% total export values di 2012. Sayangnya, angka tersebut terus mengalami penurunan per tahun sejak 2012 sebesar 11,1%. Kita harus menganalisa terlebih dahulu mengapa terjadinya kesenjangan tersebut antara kedua jenis perusahaan. Yang pertama, bahwa perusahaan besar atau yang bersifat internasional cenderung lebih produktif, baik dari segi produksi maupun inovasi research and development. Hal ini tentunya akan menstimulasi daya saing antar perusahaan dalam berkompetisi. Namun, terdapat beberapa hambatan besar yang harus dikonfrontasi terlebih dahulu. Yang pertama dan terutama adalah suatu kepastian hukum yang cukup lemah di Indonesia dan kebijakan publik yang tidak pro rakyat. Selain itu, sistem finansial yang stabil juga diperlukan untuk mengembangkan kemajuan dan peningkatan produktivitas dari MSME. Salah satunya adalah peran sektor perbankan dalam pertumbuhan tersebut. Selain itu juga sumber daya manusia yang lebih berkualitas melalui pendidikan yang holistik agar produktivitas manusia juga meningkat dan berdampak baik bagi seluruh produktivitas dalam industri. Berdasarkan data yang diperoleh dari DBS Asian Insights, estimasi peningkatan penduduk dari 255 juta akan menjadi 305 juta pada tahun 2030 nanti. Namun, yang dapat dilakukan saat ini adalah bagaimana kita dapat mengembangkan industri kreatif negeri dan juga entrepreneurship yang didukung oleh era digitalisasi. Hal ini merupakan peluang juga untuk meningkatkan youth employment, di mana saat ini Indonesia memiliki tingkat youth unemployment tertinggi di ASEAN sebesar 23% yang di atas rata-rata dunia 18%. Sebagai kesimpulan, peningkatan produktivitas dari micro, small, medium enterprise di Indonesia tentunya akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih inklusif, guna mencapai 17 dari United Nations Sustainable Development Global Goals untuk tahun 2030 nanti.